Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kembali belajar tatap muka. Oke, kita masuk di kegiatan pembelajaran 1 di semester 2, yaitu gejala sosial. Semoga anak-anakku sekalian sudah baca materi yang Ibu upload minggu lalu di Classroom ya. Nah, di sini Ibu akan berikan penjelasan sedikit tentang gejala sosial yang ada di masyarakat. Gejala-gejala sosial diartikan sebagai fenomena yang menandai munculnya permasalahan sosial di masyarakat. Fenomena sosial merupakan gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Munculnya fenomena sosial di masyarakat berawal dari adanya perubahan sosial. Oke, gejala sosial itu faktor-faktor penyebabnya ada dua, yaitu faktor kultural dan faktor struktural. Faktor kultural merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas. Contohnya, kemiskinan, kerja bakti, perilaku menyimpang. Sedangkan faktor struktural adalah suatu keadaan yang mempengaruhi struktur. Struktur yang dimaksud adalah sesuatu yang disusun oleh pola tertentu. Contohnya, penyuluhan sosial dan interaksi dengan orang lain. Ragam gejala sosial ada 4. Yang pertama ekonomi, yang kedua budaya, yang ketiga lingkungan alam, dan yang keempat psikologis. Nanti kalian baca penjabarannya di situ ya. Contoh-contoh gejala sosial di masyarakat. Yang pertama kemiskinan, yang kedua masalah remaja, ketiga masalah kependudukan. Kemiskinan absolut, yaitu seseorang atau sekelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya. Dalam sosiologi, kemiskinan merupakan suatu gejala sosial yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di Indonesia ya. Kemiskinan yang kedua yaitu relatif, yaitu seseorang atau kelompok orang yang dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya, namun dirinya masih merasa bila dibandingkan dengan orang lain atau kelompok lain. Kemiskinan terjadi dikarenakan ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan primernya. Namun dalam sosiologi, salah satu faktor penyebab munculnya masalah tersebut karena lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi dengan baik, yaitu lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi. Permasalahan tersebut dapat menyebar ke bidang lain seperti pendidikan dan sosial. Yang kedua, masalah remaja. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri ya. Jadi di sini kadang ada masalah remaja yang tidak terkontrol begitu. Contohnya tawuran antar pelajar, membolos, mencontek, dan pelanggaran lalu lintas lainnya. Nah, itu adalah masalah-masalah remaja yang ada di masyarakat dan menjadi satu gejala sosial. Yang ketiga, masalah kependudukan. Masalah-masalah kependudukan yaitu tingkat kepadatan penduduk yang tinggi merupakan sumber penting bagi pembangunan. Hal ini dikarenakan penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan. Dengan adanya pembangunan yang tidak meningkatkan kesejahteraan penduduk suatu negara, penduduk juga dapat menimbulkan masalah seperti kepadatan penduduk, pemerataan penduduk, ledakan penduduk, dan sebagainya. Masalah-masalah di atas itu perlu penanggulangan karena dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Adapun beberapa cara, yaitu satu, melalui program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, transmigrasi, dan yang ketiga adalah mengatur pertumbuhan jumlah penduduk. Oke, kita lanjut di konsep dasar sosiologi. Keberagaman gejala sosial di masyarakat melahirkan konsep ya. Nah, di sini
Konsep-konsep dasar yang berkembang pada ilmu sosiologi diantaranya adalah sosialisasi, kelompok sosial, stratifikasi sosial, lembaga sosial, perubahan sosial, dan kelompok sosial. Sosialisasi adalah seperti yang kalian baca di materi yang Ibu upload ya. Sosialisasi adalah seluruh proses seseorang individu sejak menjadi kanak-kanak sampai dewasa. Jadi proses sosialisasi itu mulai dari kita lahir sampai sekarang ya. Terus yang kedua, kelompok sosial. Kelompok sosial adalah sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu dan kebersamaannya, identitas yang saling berinteraksi bersama serta memiliki kesadaran yang kolektif. Maksudnya di sini sekelompok orang dalam suatu kelompok ya, jadi ada beberapa individu karena dia memiliki tujuan yang sama, karakteristik yang sama, jadi membentuk suatu kelompok. Yang ketiga itu stratifikasi sosial. Stratifikasi, biasa dengar toh kata stratifikasi. Stratifikasi itu adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang bertingkat. Jadi ada itu masyarakat menengah bawah, menengah kelas menengah, dan menengah ke atas ya. Jadi ada low, ada medium, dan ada high. Dalam masyarakat itu ada tingkatan kelasnya. Nah itu bisa menjadi dengan adanya kelas itu biasa menimbulkan gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Terus yang keempat adalah lembaga sosial. Lembaga sosial itu adalah sistem tatanan kelakuan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan khusus masyarakat. Yang kelima, perubahan sosial adalah perubahan nilai-nilai, norma-norma, dan pola serta perilaku yang terjadi pada lembaga sosial yang memenuhi sistem sosial. Dan yang keenam, konflik sosial. Konflik sosial adalah keadaan masyarakat yang ditandai dengan pertentangan akibat hubungan yang tidak serasi antara tindakan, norma, dan nilai dalam interaksi sosial. Oke. Terus kita lanjut di bagian kelimanya, itu adalah gejala dampak dari gejala sosial masyarakat ya. Ada dua dampaknya, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Kita ke positifnya dulu ya, baru negatifnya. Gejala sosial yang ada di masyarakat itu kita harus sikapi dengan baik. Bila kita dapat terbuka dan mengimbangi perubahan sosial budaya yang ada, maka perubahan tersebut akan berdampak positif dan memberikan manfaat. Hal ini dapat dilihat dengan kemajuan bidang teknologi. Dalam bidang teknologi, kita mengenal teknologi komunikasi seperti telepon, handphone, telegram, email, dan sebagainya. Dan sekarang yang kita gunakan itu adalah salah satu teknologi di bidang komunikasi. Dengan adanya alat komunikasi yang modern, maka kita dapat melakukan interaksi jarak jauh tanpa harus bertemu secara langsung seperti yang kita lakukan saat ini, pembelajaran jarak jauh ya. Karena adanya teknologi yang modern, akhirnya walaupun masa pandemi, kita tetap belajar walaupun itu dengan jarak jauh. Dampak negatifnya yaitu seseorang yang tidak dapat menerima perubahan yang terjadi akan mengalami keguncangan budaya atau culture shock. Jadi dia tidak dapat menerima itu keadaan itu. Ketidaksanggupan seseorang dalam menghadapi gejala sosial akan membawa mereka ke arah perilaku yang menyimpang. Jadi ketika dia tidak sanggup menerima keadaan itu akan timbul perilaku yang menyimpang. Contohnya kalau dari sisi remaja, biasanya dia tidak menerima dengan keadaan, akhirnya ada tawuran antar pelajar, atau dia tidak bisa mengatasi masalah hidup dalam keluarganya, akhirnya memilih perilaku menyimpang dengan narkoba ya. Jadi karena ketidaksiapan seseorang menerima perubahan itu ya. Nah, terus setelah kita membahas dampaknya, kita akan
berusaha mencoba mengetahui cara untuk mengatasi dampak dari gejala sosial tersebut. Dampak yang timbul dari gejala sosial di masyarakat itu sangat beragam ya nak, mulai dari dampak positif maupun negatif. Dengan adanya dampak negatif di masyarakat harus menjadi perhatian khusus bagi kita karena dapat merugikan orang lain. Untuk itu perlu adanya pengendalian sosial. Di sini pengendalian sosial merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sehingga anggota dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat. Nah, itu adalah pengertian dari pengendalian sosial ya. Dengan adanya pengendalian sosial tersebut diharapkan masyarakat dapat memahami mengenai norma seperti yang kalian pelajari di kelas 1 kemarin, pengertian norma dengan nilai. Norma menjadi aturan yang bertujuan untuk mendorong individu atau kelompok dalam mencapai nilai-nilai sosial. Nah, di sini Ibu akan memberikan pihak-pihak yang berperan untuk mengatasi gejala sosial di lingkungan masyarakat itu antara lain adalah yang pertama otomatis keluarga, karena lingkungan yang pertama kita hadapi adalah keluarga. Terus yang kedua adalah sekolah. Itu juga menjadi salah satu pihak-pihak yang berperan dalam mengatasi gejala sosial. Yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga masyarakat, yang keempat polisi, dan yang kelima adalah media massa. Oke, anak-anakku sekalian, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Setelah ini nanti Ibu akan kirim tugas di classroom. Tugasnya itu Ibu akan tunggu 1 kali 24 jam. Dan siapa yang mengirimkan tugas itu menjadi absen buat Ibu. Jadi absennya Ibu sesuai dengan tugas yang masuk hari ini. Oke? Sekian pembelajaran dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.